Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Pertarungan antara Harvey dan Primo Reno terjadi. Bagaimana akhir dari keduanya? Bersama gameplay ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey chapter 5635 sampai 5639. Chapter 5635. Kali Howell menyipitkan matanya dan menatap Primo Reno dengan dalam. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Jika Paman Hendrik masih keras kepala karena ayahku sudah mematahkan tangannya, aku yang akan mematahkan lenganku sendiri dan menganggapnya sebagai kompensasi. Adapun kepala cabang Longman, hanya orang yang memiliki kemampuan yang dapat mengambil posisi itu. Paman Hendrik memendam niat buruk pada saat itu. Dia mencoba berkolusi dengan musuh di outskirt dan memanfaatkan kekuatan cabang Longman untuk mengontrol tempat ini. Itulah alasan mengapa ayahku menentangnya saat itu. Sekarang, tentu saja, itu tetap sama. Jika kamu ingin melenyapkan kami, lakukan saja. Longman cabang Outskirt tidak akan mundur, meskipun hanya ada satu orang yang tersisa. Adapun untuk menikah denganmu. Berbicara tentang ini, wajah Kali Howell terlihat sangat dingin. Kamu tidak akan memiliki siapapun. Oh, aku sangat menyukai wanita keras kepala sepertimu. Primo Reno menunjukkan senyum kejam di wajahnya. Dia membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat rahang runcing Kali Howell sambil menjilat bibirnya. Hanya saja jika aku menghapusmu, mematahkan lenganmu, dan menahanmu di dalam sangkar seperti burung kenari dan membuatmu bermain denganku. Apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan untuk mati? Mendengar kata-kata Primo Reno, wajah Kali Howell tiba-tiba berubah. Briar Flynn bergegas dengan gigi terkatup saat ini, dan berteriak. Primo Reno, jangan bertindak terlalu jauh. Bu? Sebelum Briar Flynn mendekat, Primo Reno sudah menendangnya keluar. Briar Flynn dikirim terbang keluar. Dan saat dia menyentuh tanah, dia tidak bisa bergerak lagi. Apakah kamu bersedia mengikutiku? Primo Reno melepaskan tangannya dengan wajah yang lebih suram. Jika kamu tidak mau mengikutku, aku akan mematahkan tulang-tulang orang-orang ini di depanmu saat ini juga. Aku juga akan mencari ayahmu dan mematahkan tulangnya satu persatu. Aku tidak tahu, apakah kamu akan mengikutiku saat itu? Ketika dia mengatakan ini, suara Primo Reno memiliki rasa yang tak terbantahkan. Jelas, dia tidak hanya akan benar-benar melakukan ini, tetapi caranya mungkin 100 kali, 1000 kali lebih jahat daripada yang dia katakan saat ini. Ekspresi Kali Howell berubah, dan pada akhirnya dia merasa pahit dan tak berdaya di hatinya. Dia tahu betul bahwa orang di depannya ini memiliki cara untuk memusnahkan semua anggota di Longman cabang Outskirt. Jika dia tidak menyetujui persyaratan pihak lain, seluruh cabang Longman, termasuk ayahnya sendiri, akan berakhir dengan suram. Tepat ketika Kali Howell akan menyetujuinya, suara acuh tak acuh datang dari samping. Nona Kali Howell, kamu mengatakan bahwa alasanmu mengusir Henry dari Outskirt adalah karena dia berkolusi dengan musuh asing. Dia juga menggunakan kekuatan cabang Longman untuk memamerkan kekuatannya. Apakah ini benar? Apa? Kali Howell sedikit terkejut. Siapa? Primo Reno juga mengerutkan kening dan berbalik pada saat ini. Dia baru saja akan mencapai puncak hidupnya dan Kali Howell bersedia melakukan apapun yang diinginkannya. Tetapi pada saat kritis ini, seseorang benar-benar keluar dan merusak suasana hatinya. Pada saat ini, Primo Reno mengalihkan pandangannya dan tampak acuh tak acuh. Kemudian semua orang melihat bahwa Harvey York sedang memegang cangkir teh saat ini. Dia memandangi danau dan pegunungan di kejauhan, sambil menunggu jawaban Kali Howell. Siapa kamu? Primo Reno sedikit mengernyit pada saat ini. Chapter 5636. Primo Reno percaya bahwa dia adalah orang yang tak terkalahkan. Masuk akal bahwa siapapun harus berlutut langsung di depannya. Tapi sekarang masih ada yang berani mempertanyakannya. Kecuali jika orang itu benar-benar cakap, atau dia sedang mengalami delusi. Tidak peduli bagaimana Harvey York melihatnya, dia tidak terlihat gila saat ini. Primo Reno tidak bisa menahan diri untuk mengajukan satu pertanyaan lagi pada saat ini. Harvey York benar-benar mengabaikan Primo Reno, dan melirik Kali Howell sebelum melanjutkan. Nona Kali Howell, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Selama kamu bisa membuktikan bahwa yang kamu katakan adalah kebenaran. Dan jika kamu dapat membuktikan bahwa ayahmu melakukan itu demi kebenaran, dan bukan untuk kepentingan pribadi semata, maka aku melempar monyet nanyang ini dengan sekali tamparan. Wajah Kali Howell lesu saat ini, otaknya tidak bisa bereaksi sama sekali, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara saat ini. Secara emosional, ia berharap seseorang bisa menjadi pahlawan untuk menyelamatkannya saat ini. Tapi Kali Howell memahami situasinya dengan jelas. Kecuali para biarawan dari 3 biara besar datang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jika dia membuka mulutnya sesuka hati, dia bahkan mungkin membahayakan Harvey York. Adapun Anice Ray, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tubuhnya berkedut karena rasa sakit hingga membuatnya tidak bisa berbicara sama sekali. Oh, kamu ingin menamparku?
Monyet Nanyang? Aku sudah lama tidak mendengar orang memanggilku seperti itu sejak aku keluar. Kri Moreno tidak bisa menahan amarahnya saat ini. Dia telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang sangat menakutkan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, seorang junior seperti Harvey York bahkan berani menghinanya. Itu benar-benar membuatnya tidak bisa menahan emosinya. Dia memutuskan untuk menginjak-injak Harvey York seperti kecoa sampai mati. Harvey York meletakkan cangkir teh di tangannya, lalu memandang Kri Moreno dan berkata, "Kamu hanya seorang raja prajurit. Di mataku, kamu seperti ayam dan anjing di jalanan. Apa salahnya memanggilmu monyet Nanyang? Kamu masih ingin menjadi satu-satunya dewa perang di Nanyang. Kamu sangat lemah dan kamu hanya bermimpi. Bahkan jika gurumu, Henry datang ke sini, aku bisa melawannya hanya dengan setengah gerakan. Paling-paling dia hanya akan menderita setengah stroke." Harvey York melihat telapak tangannya, lalu mengeluarkan sarung tangan sekali pakai dari meja dan memakainya. Seolah-olah dia takut tangannya akan kotor setelah beberapa saat. "Apakah kamu ingin mati?" Wajah Kri Moreno tenggelam, dan niat membunuh mendidih di matanya. Dalam pikirannya, Henry yang melintasi Chinatown di Amerika Serikat adalah eksistensi tertinggi. Di Amerika Serikat, bahkan orang-orang dari 8 konsorsium besar harus memanggilnya dengan sopan saat mereka bertemu dengannya. Tapi seorang anak kecil berambut kuning sudah berani menghina gurunya. "Bajing, aku harus mematahkan tulangmu satu persatu. Aku akan mengubahnya menjadi bubuk dan membuangnya ke danau untuk memberi makan ikan." Pada saat ini, niat membunuh Kri Moreno sangat melekat, membuat Kali Howell pucat ketakutan. Ernest Ray dan yang lainnya sedang berjuang untuk merangkak menjauh dari tanah saat ini. Mereka tampaknya takut akan terpengaruh, hingga membuat mereka bisa saja kehilangan nyawa dalam beberapa saat. Briar Flynn menutupi dadanya dan menatap Harvey York dengan tatapan sinis di matanya. Sampai kapan Diva akan berpura-pura di depan Master seperti Kri Moreno? Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Bukankah dia baru saja melihat betapa mengerikannya Kri Moreno? Chapter 5637. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Harvey York mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menunjuk Kri Moreno sebelum berkata dengan ringan, "Benarkah? Kalau begitu aku akan membiarkanmu menyerangku terlebih dulu." Mendengar ini, wajah Kri Moreno tiba-tiba tenggelam. Dia hanya bisa mengatakan bahwa bocah ini benar-benar sombong. Dia ingin membiarkan generasi prajurit seperti dia yang memulai serangan. Apakah dia mencari kematiannya sendiri? Memikirkan hal ini, Kri Moreno tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Harvey York lagi. Dia maju selangkah dan bergegas menuju tempat Harvey York berada. Gerakannya Kri Moreno sangat cepat, bahkan berapa kali lebih cepat daripada ketika dia bertarung sebelumnya. Tujuannya juga sangat jelas, yaitu menggunakan satu gerakan untuk menghancurkan Harvey York secara langsung. Plak! Saat berikutnya, suara renyah terdengar. Tanpa memberi semua orang di lapangan kesempatan untuk bereaksi, seseorang terbang keluar, dan kemudian menabrak dinding secara langsung. Hoi! Begitu orang itu yang mendarat, dia langsung menyemburkan seteguk darah. Hanya sebuah tamparan. Kekalahan dengan sebuah tamparan. Melihat sosok yang merosot di tanah, semua orang yang hadir tercengang. Karena orang yang ditampar adalah master besar yang baru saja memamerkan kekuatannya dan tidak bermoral. Orang itu adalah Kri Moreno. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana dia bisa kalah. Mereka melihat Harvey York dengan santai melepas sarung tangannya, lalu duduk lagi dan mulai minum tehnya dengan santai. Seluruh prosesnya terlihat sederhana dan mulus, tetapi di mata semua orang, itu adalah laut yang penuh badai. Dengan tamparan, seorang ahli besar seperti Kri Moreno ditampar. Briar Flynn merosot ke tanah dan bergumam. Ini generasi-generasi dewa perang. Sebagai praktisi seni bela diri, Briar Flynn tahu ketakutan Kri Moreno. Tetapi dengan keberadaan yang begitu menakutkan, Harvey York bahkan hanya menggunakan satu tamparan. Selain dewa perang, tidak ada penjelasan lain selain itu. Jika sebelumnya, seseorang berani mengatakan di depannya bahwa ada dewa perang yang begitu muda di dunia, Briar Flynn pasti akan menamparnya. Tapi sekarang, setelah melihat Harvey York dengan matanya sendiri, dia tahu untuk pertama kalinya apa artinya menjadi seseorang yang begitu kuat. Ya Tuhan! Bahkan jika kami memiliki beberapa master jenis di pintu dalam istana Vulture, di depan orang ini, mereka bukan apa-apa. Rasa ketidakberdayaan yang tak terkatakan muncul di hatinya. Briar Flynn mulai meragukan apakah gurunya memiliki kepercayaan diri untuk menunjukkan kekuatannya. Jika dia secara tidak sengaja menendang plat besi seperti itu, dia tahu dia tidak akan berakhir dengan mengerikan. Pada saat ini, Ernest Ray juga berdiri dengan tangan tertutup, dan berkata sambil mencibir. Kri Moreno, kamu memang sangat kuat. Tetapi di depan Tuan Muda York, kamu hanya kentut. Ayo, naik dan patahkan tangan dan kakinya. Beberapa pengikut Ernest Ray langsung melangkah maju sambil mencibir. Melihat adegan ini, Harvey York, yang sedang minum teh, berkata dengan ringan. Kri Moreno belum pingsan, dia hanya terluka parah. Kamu belum memiliki kemampuan untuk memindahkan orang. Mendengar ini, gerakan Ernest Ray tiba-tiba membeku. Dia berbalik dan melihat Harvey York.
Tuan Muda York, aku beruntung memilikimu hari ini. Cabang Longmen kami sedang kacau. Aku tidak akan pernah melupakannya. Kali Howell juga bereaksi pada saat ini. Dia berdiri pada saat ini dan membungkuk ke Harvey York. Terima kasih, Tuan Muda York. Aku akan melaporkan masalah ini kepada pimpinan Longmen, dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, Tuan Muda York. Chapter 5638. Harvey York memutar matanya dan sebenarnya tidak ingin kejadian ini menyebar. Jika masalah ini benar-benar dilaporkan ke pemimpin cabang Longmen, semua orang pasti akan tahu dan menyebar di Outskirt. Memikirkan hal ini, Harvey York tersenyum dan berkata, Nona Kali Howell, kamu sangat baik. Aku berlatih seni bela diri, mencegah dan mengatasi kekacauan di dunia ini adalah tanggung jawab semua orang. Orang ini tidak hanya terkait dengan Amerika Serikat, tetapi juga ingin membuat kekacauan di Outskirt. Tentu saja, aku bertanggung jawab untuk membersihkannya. Itu adalah filosofi seni bela diri. Namun, masalah ini kemungkinan besar tidak akan berakhir di sini. Kamu harus menginterogasinya. Kamu mungkin akan mendapatkan beberapa informasi berharga mengenai apa yang terjadi hari ini. Aku tidak ingin orang lain tahu kecuali orang-orang ini yang hadir di sini. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York pergi dengan tangan di punggungnya. Ernest Ray dan Briar Flyin tercengang oleh adegan ini. Ini adalah gaya master yang sebenarnya. Dia tidak mengharapkan balasan dan ataupun pujian dari semua ini. Adapun Kali Howell, dia menatap kosong pada sosok Harvey York yang pergi. Pada hari berikutnya, Harvey York datang ke Universitas Auckland seperti biasa. Dia sepertinya tidak terlihat di kelasnya sendiri, dan tidak ada yang mencoba untuk berbicara dengannya selama 2 hari terakhir. Billy Hick, Judith Petler, Alyssa Howell dan lain-lain, tidak tahu mengapa dia tidak menemukan salah satu dari mereka. Tapi Harvey York tidak benar-benar datang untuk belajar, jadi tentu saja tidak masalah, dan dia cukup senang dan merasa santai. Selama istirahat makan siang, seorang wanita berambut panjang yang luar biasa cantik dengan wajah agak arogan berjalan ke Harvey York. Harvey York dengan santai melirik atribut pelajar di dadanya, dan Laurel Bree tertulis di atasnya. Apakah kamu Harvey York? Laurel Bree memandang Harvey York dari atas ke bawah. Kelas kita akan keluar untuk makan siang bersama. Kamu ikut dengan kami. Ingat untuk membawa dompetmu, kamu bertanggung jawab untuk membayar semua tagihan hari ini. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Harvey York tidak mengangkat kepalanya, hanya berkata ringan. Aku tidak tertarik, kamu bisa pergi sendiri. Tidak tertarik? Kamu tidak akan pergi? Laurel Bree mengira dia salah dengar. Di kelas, dia bukan hanya ketua kelas, tetapi juga kembang kelas. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, tidak ada yang akan berani mengabaikannya. Banyak pria akan melakukan apa saja hanya untuk mendekatinya. Dia sudah mengatur agar Harvey York membayar makan siangnya hari ini, dan memberinya kesempatan untuk berintegrasi di dalam kelas. Tetapi orang ini benar-benar menolak. Benar-benar lelucon. Apakah kamu pikir aku di sini untuk berdiskusi denganmu? Kamu tidak punya pilihan selain ikut dengan kami. Laurel Bree berbicara dengan arogan. Harvey York tersenyum dan berkata, apakah kamu memaksaku sekarang? Laurel Bree mencibir. Kenyataannya seperti itu. Kamu boleh tidak pergi, tetapi jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan menyesalinya. Harvey York berkata dengan ringan. Aku tidak akan pergi. Jangan menggangguku, aku sangat sibuk. Sambil berbicara, Harvey York mengambil buku pelajaran lagi dan membacanya kembali dengan tenang. Dalam buku tes Universitas Auckland, ada banyak pengetahuan tentang 3 kuil besar. Harvey York tentu tidak akan melewatkannya hal besar seperti itu. Adegan ini membuat dada Laurel Bree naik turun menahan amarah. Kamu Harvey York kan? Ketua sudah mengundangmu untuk makanan bersama, tetapi beraninya kamu menolak. Kamu sudah mencari masalah saat ini. Pada saat ini, seorang anak laki-laki dengan tubuh besar muncul dari belakang dan menatap Harvey York dengan cermat. Orang itu Theo Fireman, dan dia sangat dekat dengan Laurel Bree. Dia menatap Harvey York dalam-dalam dengan cahaya yang ganas. Maaf, aku tidak sedang mencari masalah, dan aku bahkan kurang tertarik dengan konsekuensinya. Harvey York tersenyum kecil. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Jadi, tolong jangan ganggu aku. Sambil berbicara, Harvey York meletakkan buku pelajarannya dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Chapter 5639. Wah, kamu punya nyali. Theo Fireman mencibir sambil tersenyum sinis. Biarkan aku memberitahumu. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu sombong di Universitas Auckland. Aku harap ketika kakimu patah, kamu masih bisa menjadi sombong seperti sekarang. Harvey York terlalu malas untuk menanggapi saat ini, tetapi hanya menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar kelas. Jika bukan karena menyembunyikan identitasnya, Harvey York tidak akan datang ke sini untuk membuang-buang waktu. Ketidakpedulian Harvey York membuat siswa lain di kelas cukup terkejut. Theo Fireman adalah seorang pengganggu yang terkenal sebelum dia kuliah. Dikatakan bahwa tidak ada yang berani melawannya.
Setelah dia datang ke Universitas Auckland, dia jatuh cinta pada Laurel Bree dan rela menjadi anak anjing Laurel Bree. Karena Harvey York sudah menyinggung Laurel Bree, Theo Fireman tidak akan mungkin membiarkannya pergi dengan mudah. Apa yang orang kota bisa pamerkan di Outskirts? Ketika Theo Fireman membuat perhitungan denganmu, kamu akan segera tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Aku khawatir dia belum tahu bahwa kekuatan adalah segalanya di tempat seperti ini. Kita akan segera menonton pertunjukan bagus hari ini. Banyak siswa semua tertawa gembira. Orang-orang dari kota besar seperti Harvey York dilahirkan untuk tidak disukai oleh mereka. Selain itu, Harvey York benar-benar tidak tertarik bermain dengan mereka. Jadi di mata semua orang, dia terlihat seperti orang besar dan suci yang sulit untuk didekati. Banyak orang tidak akan menyukainya dan berpikir bahwa dia adalah orang yang buruk. Karena kejadiannya seperti itu, maka semua orang akan merasa senang jika seseorang datang untuk menyelesaikannya. Segera, waktu sore berlalu. Ketika sekolah akan segera berakhir, seseorang tiba-tiba menghalangi jalan Harvey York. Orang itu tidak lain adalah Theo Fireman. Harvey York, kami memiliki kelas ekstrakurikuler hari ini. Itu berhubungan dengan seni bela diri. Apakah kamu akan pergi bersama kami? Harvey York tidak mengangkat kelopak matanya, dan berkata dengan ringan. Tidak. Apakah itu ada hubungannya denganmu jika aku pergi atau tidak? Hah? Kamu tidak akan pergi? Theo Fireman terlihat sangat kesal. Apakah kalian orang-orang dari kota, semuanya seperti bunga di rumah kaca? Kalian tidak berani mengambil kelas minat olahraga semacam ini? Apakah terlalu takut untuk pergi ke kelas seperti ini? Apakah kamu sudah dibully ketika kamu mengikutinya sebelumnya? Jika demikian, katakan padaku. Jadilah pesuruhku dan aku akan melindungimu. Theo Fireman mengulurkan tangan dan menepuk bahu Harvey York. Harvey York mengangkat kepalanya dan menatap Theo Fireman dengan dingin. Untuk beberapa alasan, Theo Fireman tiba-tiba membeku saat melihat mata Harvey York. Suhu di dalam ruangan terasa lebih dingin. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Pada saat ini, Laurel Bree berjalan ke depan dan memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin. Harvey York, kamu tidak harus berpartisipasi. Tapi tanpa rasa hormat, aku benar-benar dapat menyarankan itu Universitas Auckland mengeluarkanmu. Pada saat itu, tidakkah kamu akan menyalahkanku? Mengeluarkanku? Harvey York melirik mereka berdua, dan wajahnya menjadi sedikit lebih berarti. Apakah aku harus bergabung dengan kelas ini? Apakah itu dianggap sebagai rasa hormat? Betul sekali. Laurel Bree menunjukkan sikap arogannya. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Katakan sekarang. Harvey York menggosok alisnya, menghela nafas, dan berkata, baiklah, aku akan pergi. Mendengar kata-kata Harvey York, Theo Fireman dan Laurel Bree menunjukkan senyum dingin secara bersamaan.